Lalu mengapa Mediol sering tetap dimainkan meskipun mendapat kritik? Ada beberapa kemungkinan yang secara teknis cukup masuk akal. Pertama, pengalaman bertanding. Mediol merupakan salah satu pemain yang telah cukup lama membela timnas Indonesia. Pengalaman menghadapi tekanan pertandingan internasional menjadi nilai yang sering dipertimbangkan pelatih. Dalam situasi pertandingan penting, pelatih terkadang lebih memilih pemain berpengalaman dibanding pemain muda yang masih minim jam terbang. Istilah pemain titipan kembali menjadi perbincangan di kalangan pecinta voli Indonesia. Setiap kali timnas voli putri mengalami kekalahan atau performa seorang pemain dinilai menurun, tudingan mengenai adanya pemain yang dipertahankan karena faktor non-teknis hampir selalu muncul di media sosial. Salah satu nama yang belakangan menjadi sorotan adalah outside hitter Mediol Steofani Gioku. Dalam beberapa pertandingan internasional, sebagian supporter menilai performa Mediol belum berada pada level terbaiknya. Kritik yang paling sering muncul adalah kesalahan dalam receive, efektivitas serangan yang menurun, hingga kontribusi poin yang dianggap belum maksimal. Di sisi lain, pelatih kepala Marco Sugiyama beberapa kali tetap memberikan kepercayaan kepada Mediol untuk berada di lapangan dalam waktu yang cukup lama. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan dari publik, mengapa pergantian pemain tidak segera dilakukan? Bahkan, muncul tudingan bahwa terdapat pemain titipan di dalam tim nasional. Namun, sebelum menyimpulkan hal tersebut, penting untuk melihat persoalan ini berdasarkan fakta, bukan hanya persepsi yang berkembang di media sosial. Sampai saat ini, tidak ada satupun pernyataan resmi dari PPPBPSI maupun jajaran pelatih yang mengindikasikan adanya pemain titipan di Timnas Voli Putri Indonesia. Seluruh pemain yang masuk ke dalam pemusatan latihan nasional diumumkan secara resmi oleh PBPSI beserta susunan pelatih dan target yang ingin dicapai dalam setiap turnamen internasional. Dalam olahraga profesional, keputusan memainkan seorang atlet sepenuhnya merupakan kewenangan pelatih. Pelatih memiliki data yang jauh lebih lengkap dibandingkan penonton. Mereka tidak hanya melihat jumlah poin yang dicetak pemain, tetapi juga memperhitungkan kualitas receive, efektivitas blok, komunikasi di lapangan, rotasi permainan, kondisi fisik, hingga strategi menghadapi lawan tertentu. Karena itu, seorang pemain yang terlihat kurang maksimal di mata penonton belum tentu dianggap tampil buruk oleh tim pelatih. Marco Sugiyama sendiri dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan sistem permainan. Dalam berbagai kesempatan, PBPSI menjelaskan bahwa tim kepelatihan melakukan persiapan melalui latihan intensif, analisis video, hingga evaluasi performa setiap pemain sebelum menentukan susunan utama pertandingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan pelatih didasarkan pada kebutuhan strategi, bukan sekadar penilaian dari 1 atau 2 rally pertandingan. Lalu mengapa Mediol sering tetap dimainkan meskipun mendapat kritik? Ada beberapa kemungkinan yang secara teknis cukup masuk akal. Pertama, pengalaman bertanding. Mediol merupakan salah satu pemain yang telah cukup lama membela timnas Indonesia. Pengalaman menghadapi tekanan pertandingan internasional menjadi nilai yang sering dipertimbangkan pelatih. Dalam situasi pertandingan penting, pelatih terkadang lebih memilih pemain berpengalaman dibanding pemain muda yang masih minim jam terbang. Kedua, keseimbangan sistem pertahanan. Seorang outside hitter tidak hanya bertugas mencetak angka. Posisi ini juga memiliki tanggung jawab besar dalam receive service, pertahanan belakang, hingga membantu transisi serangan. Walaupun serangannya tidak selalu menghasilkan poin, kontribusi pada aspek lain bisa saja menjadi alasan mengapa pelatih tetap mempertahankannya di lapangan. Ketiga, keterbatasan rotasi pemain. Dalam beberapa turnamen, Indonesia datang dengan komposisi pemain yang relatif muda. Tidak semua pemain memiliki karakter permainan yang sama. Pergantian pemain juga harus mempertimbangkan chemistry antar pemain serta pola serangan yang sedang dibangun. Artinya, keputusan mempertahankan seorang pemain belum tentu disebabkan oleh faktor non-teknis. Memang benar bahwa kritik terhadap performa Mediol bukan tanpa alasan. Statistik pertandingan di beberapa laga menunjukkan masih adanya inkonsistensi, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas blok dan servis yang tinggi.
Kritik tersebut merupakan hal yang wajar dalam olahraga profesional karena setiap atlet akan selalu dievaluasi berdasarkan performanya. Namun, mengubah kritik performa menjadi tuduhan adanya pemain titipan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Sebuah tuduhan memerlukan bukti yang jelas. Hingga saat ini belum ada dokumen, pernyataan resmi, ataupun hasil investigasi yang menunjukkan bahwa proses pemilihan timnas voli putri Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan tertentu di luar pertimbangan teknis. Oleh sebab itu, tuduhan tersebut masih berada pada ranah spekulasi. Perlu diingat pula bahwa setiap pelatih memiliki filosofi permainan yang berbeda. Ada pelatih yang lebih cepat melakukan pergantian pemain ketika performa menurun, ada pula pelatih yang justru memilih memberikan kepercayaan lebih lama agar pemain dapat kembali menemukan ritme permainannya. Pendekatan kedua inilah yang sering digunakan dalam bola voli modern, terutama apabila pelatih yakin pemain tersebut masih mampu memberikan kontribusi terhadap sistem permainan secara keseluruhan. Publik tentu berhak mengkritik keputusan pelatih apabila hasil pertandingan belum memuaskan. Kritik merupakan bagian dari perkembangan olahraga. Namun, kritik yang baik seharusnya berfokus pada aspek taktik, rotasi pemain, efektivitas serangan, kualitas reserve, atau strategi pertandingan, bukan langsung menyimpulkan adanya praktik pemain titipan tanpa dasar yang dapat diverifikasi. Pada akhirnya, pertanyaan mengenai ada atau tidaknya pemain titipan di timnas voli putri Indonesia hingga saat ini belum memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta yang tersedia justru menunjukkan bahwa proses pemanggilan pemain dilakukan melalui pengumuman resmi PBPSI. Sementara keputusan siapa yang bermain sepenuhnya berada di tangan tim pelatih berdasarkan evaluasi teknis dan kebutuhan strategi pertandingan. Kesimpulannya, performa seorang pemain memang layak untuk dikritisi apabila tidak memenuhi ekspektasi. Keputusan Marco Sugiyama yang tetap mempertahankan Medio Steopaniyoku di lapangan juga sah untuk diperdebatkan dari sisi strategi. Namun, hingga tersedia bukti yang valid dan dapat diverifikasi, menyebut keberadaan pemain titipan di timnas voli putri Indonesia masih merupakan mitos atau dugaan yang belum terbukti, bukan sebuah fakta. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop. I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit.